Kalau punya uang nganggur 2 jutaan, ke Banyuwangi aja. Sini aja spill 3 hari 2 malam di Banyuwangi tuh bisa kemana aja dan habis berapa sih? Aku pengen nyoba keretaan seharian full hampir 24 jam, jadi aku coba buat ke Banyuwangi. Dari Bandung agak susah keretanya, jadi harus transit. Pakai kereta Kahuripan 80.000 sampai ke Jogja. Realitanya setiap traveling tuh pasti ada aja tantangannya. Udah mau nyampe stasiun Lempuyangan, sepatu aku dua-duanya ketumpahan coklat sama anak kecil. Terus ya udah dilap aja pakai tisu. Sambil nunggu kereta berikutnya, aku transit sekitar 1 jam, beli angkringan dulu 20.000. Tadi masuk pakai face recognition. Ini ke Asri Tanjung. Sekarang mau naik di gerbong 7. Cuma 94.000 aja ke Asri Tanjung dari Lempuyangan ke Banyuwangi Kota tipe ekonomi. Pokoknya kalian kalau ke Banyuwangi pakai cara aku backpackeran gini, jangan lupa bekal perbekalan yang cukup dan minum yang cukup. Aku beli makan. Ini perjalanan pertama aku jauh. Perjalanan 24 jam seharian dari Bandung. Aku baru sampai ke Banyuwangi. Banyuwangi Kota. Aku makan dulu. Kalau di Bandung sotonya dipisah nasinya, kalau di sini nasinya gabung. Beres makan langsung naik Grab buat ke hotel 15.000. Ini udah pagi, sekarang aku mau siap-siap dulu. Hari ini mau ke Jawatan atau mau ke pantai. Oke, udah beres pakai softlands. Nah, aku udah prepare. Sekarang aku mau jalan-jalan, mau explore di daerah Banyuwangi. Penginapannya 200.000 per malam. Ini aku nginep di Hotel Sans Banyuwangi. Lokasinya di tengah kota. Ada TV-nya, ada lemari, dikasih minum. Ini kaca. Nah, ini buat kamar mandi. Ini showernya 2 liter. Kalau mau lebih murah bisa nginep di homestay, ada kok yang 80 ribuan. Kolam renangnya. Sewa motor 80.000 per hari, bensinnya 75.000 buat 3 hari. Makan dulu mie ayam 12.000. Perjalanan buat ke destinasi pertama. Tiket masuk. Jawatan. Panas banget ya. Kalau mau kesini better masih pagi sih, biar udaranya masih sejuk, terus tempatnya sepi. Bisa naik delman juga 50.000. Sini lagi long weekend, lumayan rame sih. Yang aku suka makanan dan destinasi di sini tuh masih murah-murah, terus bagus lagi alamnya. Tapi perlu diingat perjalanan dari destinasi satu ke destinasi berikutnya tuh jauh banget. Estimasi waktu dari Google Maps-nya itu bukan karena macet, tapi karena emang jaraknya yang jauh. Kayak perjalanan ke destinasi kedua, kalau di Google Maps itu sekitar 2 jam, tapi aku kesana hampir 2 jam setengah. Jadi kalau pelan-pelan dan banyak istirahatnya mungkin sekitar 3-4 jam. Destinasi kedua HTM-nya 7.500. Parkir motor 5.000. Kalian bisa pilih mau naik perahu atau trekking jalan kaki. Aku ngambil trekking jalan kaki 30 menit PP, ngelewatin hutan tapi ada balok tangganya. Pantai Batu, kita jalan terus ke sana. Kaki aku gemeteran. Kenapa sih kamu salah jalan? Ini harga-harganya. Dan akhirnya sampai di Pantai Teluk Ijo. Kalau kata orangnya sih 30 menit jalan, tapi tadi kayaknya cuman 10-15 menitan, mungkin 30 menit pulang balik. Pantainya tuh bersih, pasirnya putih. Banyak spot foto di sini. Monyet ya? Sesuai sama namanya, emang lautnya tuh beneran biru kehijauan. Halo guys. Kalau kesini jangan sore-sore biar bisa nikmatin suasananya. Pantai sebagus ini tapi sepi loh, nggak banyak orang. After aku trekking dari Teluk Ijo ini karena nggak biasa jalan jauh jadi lumayan sakit. Terus aku makan ikan bakar 20.000. Judulnya tiba-tiba izin, jadi aku mau berangkat ke Ijen pakai trip dadakan banget. Kenapa dadakan? Karena tadinya aku mau nyetir naik motor, tapi ternyata medannya berbahaya. Jadi aku pakai trip 200.000 per orang, dan aku sangat merekomendasikan trip ini. Tripnya tuh include dikasih air, masker, sama senter. Yang wajib dibawa tuh surat sehat, berlakunya H+3 setelah pembuatan surat. Izin banget.
Aku mulai trekking sekitar jam 2. Aku bakal tulis barang bawaan apa aja yang direkomendasikan. Sebagai yang gak pernah hiking, awal-awal tuh berat banget. Aku harus adaptasi sama suhu yang cukup dingin dan atur nafas alias engap banget. Pas 4. Total posnya ada 7 dan guide-nya baik banget ini. Ngasih semangat, nyetelin lagu, terus emang pengertian, nungguin juga kalau mau istirahat atau capek. Buat trekkingnya tuh tergantung keadaan masing-masing. Ada yang 1 jam udah nyampe puncak, tapi kalau aku 2,5 jam. Kalau mau lihat blue fire-nya tuh pas kalian udah nyampe hampir ke puncak, kalian harus turun dan menanjak buat lihat blue fire-nya. Terus nanti balik lagi buat ke puncak. Terus Ijen tuh kemarin ditutup, jadi nggak bisa lihat blue fire dari bawah. Sambil lihat sunrise di sini, aku dikasih kopi atau teh, bisa pilih. Terus ya kalian bisa lihat sendiri emang sebagus ini. Cobain deh sekali aja seumur hidup ke Kawah Ijen, karena pasti bakal speechless. Bagus banget pemandangannya. Terus jangan lupa diabadikan di berbagai macam jenis spot. Ini gak gitu rame tau katanya. Yang rame tuh waktu pas awal banget. Wow. Ijen. Spot lain. Hidung aku meler, dingin banget. Wah, kita menuju pulang. Terus gak lama aku pulang. Pas trekking kan malamnya jadi gak kelihatan pemandangannya. Wow, tapi ternyata pas pulang kanan kirinya bagus banget. Turun ke bawah. Tuh ada warung. Terus nanti kita jalan ke sana. Toilet di sini 5.000. Energen 10.000. Ada toilet sama warung juga kok di sini, dan ada yang jual oleh-oleh dari belerang kayak gini. Kalau nggak mau capek juga bisa naik taksi kok, harganya bervariatif. Sekitar jam 8 aku sampai bawah, terus jam 9 udah sampai hotel lagi. Pulang dari Ijen aku beli bakso dan nasi 20.000. Treatment yang nggak boleh dilewatin abis ke Kawah Ijen. Terus siangnya makan di dekat stasiun Ketapang habis 25.000. Soalnya view-nya Pulau Bali. Auto lahap lihat nih. Destinasi berikutnya katanya ini Afrikanya Jawa, namanya Baluran. Ini tiketnya 2 orang. Kalian bisa lihat hewan-hewan. Jam 12 siang ke savana lumayan ya, cukup panas. Tapi dia nggak lari-larian ya? Pantai. Di dekat Baluran tuh ada pantai. Masih di tempat yang sama juga ada pantai, namanya Pantai Bama. Airnya tenang banget ya? Wah, ini kalian harus jalan terus sih, explore di Pantai Bama. Pantainya cakep di sini. Kalau aku jalan terus ke arah tanaman bakaunya, bisa ngambil ikan sama kepiting kecil-kecil. Kalau dipikir tuh emang bener ya, uang bisa dicari, tapi waktu nggak akan bisa balik lagi. Masa muda kayak gini tuh nggak akan keulang lagi 2 kali. Aku nggak pernah nyesel keluarin uang berapapun untuk traveling, karena aku dapat banyak pengalaman dan pembelajaran yang berharga. Soalnya aku juga nggak akan inget uang yang aku keluarin berapa, tapi aku bakal inget pengalamannya tuh apa aja. Kalau menurut kalian gimana nih? Pulang dari situ ngadem dulu ke Indomaret, beli minum sama makanan, habis 25 ribuan. Beli mixu juga biar dingin ya tenggorokan, 10.000. Buat lihat sunset aku ke Dialog Banyuwangi. Ini salah satu hotelnya, wow, bagus banget. Ini hotel tapi ada restorannya gitu. Tempatnya cantik banget, estetik cenah ya. Di bagian sini tuh ada playgroundnya. Wow, langitnya ada kolam. Tapi kalau mau duduk di sini nih di yang belakang aku. Buat kolam renangnya khusus yang nginep di sini. Lihat ya view dari restonya tuh langsung laut. Aku di sini makan sekitar habis 300 ribuan. Terus malamnya pulang pakai kereta Mutiara Timur.
Aku bakal transit lagi di Surabaya. Sampai berjumpa kembali di perjalanan berikutnya. Ngemper. Tadi aku beli ini sama beli roti. Dari Surabaya ke Kertosono, aku naik Doho kereta lokal. Di Kertosono aku beli pecel dulu 10.000. Dari Kertosono ke Bandungnya pakai kereta Malabar. Terus aku makan ayam geprek juga di Malabar. Udah deh beres vlog liburan aku dari Bandung ke Banyuwangi. Dan ini total budget yang aku habisin. Bye bye, sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya bareng Aca.